Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Melia, NIM 2341101102103. Di sini saya mau menjelaskan tentang peradaban Islam yang ada di Banyumas untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yang diampu oleh Ibu dosen Intan Nur Azizah. Periode pra-Islam ditandai oleh pengaruh kerajaan besar seperti Majapahit dan Pajajaran, keterisolasian geografis, peran sungai dalam distribusi ekonomi, potensi kehidupan sosial politik dipengaruhi oleh perubahan kekuasaan dari kerajaan Tarumanegara ke Galukawali, serta pengaruh dari kerajaan-kerajaan lain seperti Kalingga dan Mataram. Selama periode Islam, peran Wali Songo, ulama lokal dan penyebaran Islam di wilayah tersebut menjadi fokus utama. Pembahasan di sini juga mencakup peran penting tokoh seperti Syekh Mahdum Wali, Raden Banyak Balanak, Pangeran Jambu Karang, Syekh Atas Angin, Syekh Abdus Samad, dan Syekh Mubin Wulus. Dalam penyebaran Islam, selain itu, dokumen juga membahas perkembangan Islam di era modern, termasuk munculnya gerakan keagamaan Puritan seperti Majelis Tafsir Al-Quran dan Al-Irsyad, serta peran ulama dalam proses islamisasi dan rasionalisasi status. Selain itu, dokumen juga membahas peran ulama dalam proses islamisasi, termasuk peran mereka sebagai pemimpin spiritual dan intelektual dalam menyebarkan ajaran Islam serta memperkuat nilai-nilai Islam di masyarakat. Ulama lokal seperti Syekh Mubin dan Muhammad Ilyas memiliki pengaruh besar dalam dakwah dan menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Mereka menggunakan berbagai metode dakwah seperti memberi teladan, beradaptasi dengan budaya lokal, dan menulis buku tentang akhlak dan norma-norma agama. Ulama juga berperan dalam membangun kesadaran kolektif dan mengelola konflik sosial melalui tarekat dan praktik beragama ala sufi. Meskipun proses islamisasi tidak berjalan linear, ulama tetap menjadikan pilar utama dalam memperkuat dan menyebarkan ajaran Islam di Jawa. Di sini juga membahas wawasan yang mendalam tentang sejarah, budaya, dan peran agama dalam wilayah tersebut, serta menyoroti peran penting ulama dalam proses islamisasi dan perkembangan agama Islam di Jawa Tengah bagian barat. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangan gerakan Majelis Tafsir Al-Quran di Banyumas, terutama dalam konteks sejarah pengusaha batik di Sokaraja. Gerakan tarekat di Sokaraja memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan pengusaha batik pribumi. Namun, kejayaan para pengusaha batik Sokaraja berakhir sejak naiknya Orde pada pertengahan dekade 1960-an. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Rektorat yang mencabut berbagai privilege yang dinikmati gabungan Koperasi Batik Indonesia serta serbuan impor tekstil murah yang membanjiri Indonesia. Dokumen juga membahas tentang islamisasi yang terus berlanjut di tengah melembangnya pasar kapitalistik serta peran tokoh ulama di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Selain itu, dokumen juga mencakup informasi tentang pendirian sekolah swasta Al-Irsyad di Purwokerto dan Cilacap, serta tren Islam modern. Lalu ada kebangkitan Islam Puritan. Di era saat ini banyak terdapat klaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam. Gerakan purifikasi atau permurnian Islam menjadi fenomena yang terus digulirkan dalam sejarah peradaban Islam di berbagai negara termasuk Indonesia. Menurutnya, istilah ini menyarankan makna yang lebih dalam, tidak hanya menggambarkan fenomena gerakan penafsiran agama yang didasarkan kepada teks semata, akan tetapi merupakan gerakan yang sangat berkaitan dengan persoalan politik umat, pembentukan identitas, persoalan kekuasaan dalam masyarakat yang plural. Dengan demikian, istilah revivalisme ini lebih luas jangkauannya karena pada kenyataannya kemunculan gerakan Islam radikal di negara-negara Islam di Timur Tengah maupun Asia memang tidak semata-mata didorong oleh keinginan mereka untuk menerapkan makna literal dan teks-teks suci dalam kehidupan nyata, dan tidak hanya pula
sekedar tandingan terhadap cengkraman barat, akan tetapi lebih ke filosofis. Menurut mereka, umat Islam akan terbebas dari keterbelakangan dan keterhinaan kolektif jika mau kembali berpegang pada ajaran Tuhan, karena akan mendapatkan bantuan dan dukungannya. Dalam sejarah gerakan Islam Puritan global ditunjukkan oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat dua organisasi keislaman yang Puritan yang berkembang di wilayah ini adalah Majelis Tafsir Al-Quran (MTA) dan Al-Irsyad. Ada berkembangnya Majelis Tafsir Al-Quran di Banyumas. Pasca reformasi di negeri ini, yaitu tahun 1998, banyak bermunculan gerakan keagamaan baik tingkat nasional maupun lokal. Doktrin utama MTA adalah pemurnian dengan jalan mengembalikan perilaku masyarakat yang selama ini dianggap oleh telah keluar dari ajaran Islam pada Al-Quran dan Sunnah karena menjalin ukhuwah dan Islamiyah. MTA selama ini mendeklarasikan dirinya untuk tidak mengikuti salah satu dari 4 mazhab yang ada, karena mereka hanya ingin semua amalah fiqh praktisnya dikembalikan serta dirujuk langsung dari Al-Quran dan hadis. Fiqh sebagai panduan praktis dalam beribadah, menurut MTA sudah jadi satu dengan tuntutan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak perlu adanya imam mazhab dan mengikuti mazhab yang merupakan perbuatan yang taklid buta. Tidak ada usaha untuk ijtihad dan tidak belajar langsung pada sumbernya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, karena hanya Al-Quran dan As-Sunnah yang benar. Migrasi anggota satu organisasi ke organisasi lain dapat dipahami sebagai kritik internal agar ormas melakukan langkah-langkah revitalisasi, perkaderan, dan penguatan ideologi seperti di Muhammadiyah, dan program penguatan ideologi dan paham keagamaan. Menurut Muhammadiyah, Islam berkemajuan, sedangkan di NU ada program penguatan paham aswaja bagi anggotanya. Lalu selanjutnya ada Al-Irsyad. Ada beberapa sudut pandang sebagai dasar analisis untuk melihat organisasi Al-Irsyad. Pertama, Al-Irsyad dapat diungkapkan sebagai organisasi Islam Indonesia yang dimotori oleh orang-orang etnis Arab asal Hadramaut, Yaman, yang sering disebut dengan kaum Hadramu. Sementara itu, kaum Hadrami yang ada di Indonesia adalah bagian dari masyarakat yang terdiaspora, sehingga terkadang ada permasalahan sendiri untuk melihatnya. Kedua, Al-Irsyad adalah organisasi Islam yang menitik beratkan pada bidang pendidikan, sosial, dan dakwah dalam gerakannya. Ketiga, Al-Irsyad adalah bagian dari organisasi yang ada di Indonesia yang mengusung jargon pembaharu Islam. Namun yang penting dicatatkan adalah bahwa prinsip pendidikan Al-Irsyad dibuat menjadi sistem sekolah yang terpisah sebagai daya dorong untuk menyebarkan rasa kehadramian di antara anak-anak sekolah Al-Irsyad. Selanjutnya ada tren Islam moderat. Indonesia merupakan negerinya kaum muslim moderat. Demikian diungkapkan oleh Abdurrahman Wahid. Meskipun kini muncul gerakan-gerakan Islam yang tampak lebih memikat hati sebagian umat dengan karakternya yang cenderung militan, skriptual, dan ideologis, namun secara umum keberadaan dan peran ormas-ormas Islam yang lahir awal abad ke-20 tetap istiqomah dan memberi warna keseimbangan sebagai kekuatan Islam moderat. Dia menyatakan bahwa Islam moderat di Indonesia merujuk pada komunitas Islam yang menekankan pada perilaku normal di dalam mengimplementasikan ajaran agama yang mereka tegakkan. Mereka toleran terhadap perbedaan pendapat, menghindari kekerasan, dan memprioritaskan pemikiran dan dialog sebagai strateginya. Islam moderat ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu berperilaku normal di dalam mengimplementasikan ajaran agama, menghindari kekerasan, toleran terhadap perbedaan pendapat, memprioritaskan dialog, berpikir rasional berdasarkan wahyu, mengakomodir konsep-konsep modern yang serta substansial mengandung maslahat, menafsirkan teks secara kontekstual, dan menggunakan ijtihad di dalam menafsirkan apa yang tidak termasuk di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
NU dalam perkembangannya bekerja sama dengan unsur-unsur rasionalis radikal dan karena itu dapat ikut ambil bagian di dalam pemerintahan setelah tahun 1953. Ya, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.